Perintah Kaisar Naga. Bab 1861 sampai dengan 1870. Audiobook novel silat. Episode 187. Ketika Dev mendengarnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dunia rahasia adalah dimensi lain yang terbuka, meskipun berada di satu tempat, tetapi tidak berada di dimensi yang sama, sehingga tidak ada konflik. Nona Zou, saya tidak tahu yang mana dari 8 alam rahasia sekte roh iblis Anda berada. Dev tahu bahwa keluarga Ge berada di alam rahasia Huomen, dan Zixia Menshan berada di alam rahasia Leimen, tetapi dia tidak tahu di alam rahasia mana sekte roh iblis ini berada. Ketika Jin mendengar ini, keterkejutan melintas di wajahnya, dan dia menatap Dev dengan tak percaya. Tidak menyangka kamu mengetahui 8 alam rahasia besar. Kamu harus tahu bahwa semua ini adalah rahasia. Bahkan orang-orang tingkat tinggi di dunia seni bela diri tidak tahu banyak tentang itu. Kamu benar-benar tahu ini, sepertinya aku masih meremehkanmu. Jin terkejut bahwa Dev mengetahui dunia rahasia, dan dia mengetahuinya dengan sangat rinci. Dev tersenyum canggung, saya kenal beberapa orang dari keluarga dunia rahasia, dan saya cukup beruntung telah pergi ke dunia rahasia 2 kali. Saat ini, cara Jin memandang Dev jelas telah banyak berubah. Sekte roh iblis kita tidak berada di 8 alam rahasia itu. Dikatakan bahwa 8 alam rahasia itu adalah pertempuran antara dewa dan iblis. Ketika langit dan bumi berada dalam malapetaka, seorang yang abadi menggunakan gosip di tangannya untuk menciptakannya, untuk memberi yang abadi tempat tinggal. Dan alam rahasia kita diciptakan oleh sekte masing-masing. Dalam hal skala dan keterjangkauan, mereka jauh lebih buruk daripada 8 alam rahasia besar. Alam rahasia kita adalah ruang alam rahasia yang sebenarnya, dan 8 alam rahasia besar bisa disebut dunia rahasia. Jin menjelaskan kepada Dev. Saat itulah Dev menyadari bahwa tidak hanya ada 8 alam rahasia besar di ruang ini, sebenarnya ada banyak alam rahasia kecil. Dan di dunia rahasia kecil ini, hanya ada satu sekte atau keluarga. Oh, saya mengerti. Mantra di atasnya. Dev sedikit mengangguk. Pesawat terbang dengan mulus, dan setelah terbang lebih dari 3 jam, mendarat di Nanhu. Juga sangat mengejutkan bahwa kota sekecil itu bahkan memiliki bandara. Setelah turun dari pesawat, Ken menatap Matt dengan kejam, tapi Matt mengabaikannya. Sekelompok orang keluar dari bandara, tetapi Ken mengikuti di belakang mereka sepanjang waktu. Sialan, sepertinya orang ini tidak akan kembali sampai dia menabrak tembok selatan. Melihat Ken mengikuti, Matt berkata dengan marah. Oke, tinggalkan dia sendiri, biarkan dia mengikuti. Dev takut Matt akan berkonflik dengan Ken, jadi dia berkata. Ayo pergi, aku akan mengajakmu makan sesuatu yang enak. Jajanan paling terkenal di sini adalah bakpao kukus daging kambing. Seperti yang dikatakan Jane, dia memimpin Dev dan Matt ke jalan tidak jauh dari bandara. Ini adalah jalan makanan ringan dengan segala jenis makanan. Faktanya, untuk Dev dan Matt, meskipun mereka tidak makan selama 3 hari 3 malam, mereka tidak akan lapar. Tetapi ketika mereka melihat makanan enak di depan mereka, perut mereka keroncongan. Ketiganya duduk di depan food court, lalu mulai makan. Dan Ken tetap mengawasi mereka, tidak jauh dengan dendam yang masih ada. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan Ken, dia hanya mengikuti jika dia mau, dan dia hanya menonton jika dia mau. Setelah makan malam, Jin menghentikan taksi, lalu membawa Dev dan mengikuti Matt, menuju ke arah timur kota. Kali ini Jin belajar menjadi pintar, dia tidak ingin duduk di sebelah Matt, dan langsung duduk di kopilot. Sepanjang jalan, Matt makan banyak tahu, Jin menjadi gila. Saat mobil mereka melaju ke arah timur kota dan hendak meninggalkan kota, tiba-tiba selusin mobil mewah di belakang mereka mengeluarkan raungan keras dan langsung menyusul. Melihat ini, ekspresi pengemudi berubah ketakutan, dan tangan yang memegang setir sedikit gemetar. Jelas, mobil-mobil di belakang mengejar mereka. Tepat ketika dia hendak pergi keluar kota, sebuah Porsche langsung melintas di depan taksi, dan pengemudi itu sangat ketakutan sehingga dia menginjak rem. Ken keluar dari mobil, menatap Dev dan yang lainnya di dalam mobil, dan melambai. Melihat hal tersebut, sang pengemudi sangat ketakutan sehingga langsung membuka pintu dan kabur, bahkan tidak memperdulikan mobilnya lagi. Kali ini,
Dev dan yang lainnya dikelilingi oleh lebih dari selusin kendaraan, dan lebih dari 20 orang keluar dari kendaraan, masing-masing memiliki aura yang sangat kuat. Melihat ini, Dev dan yang lainnya hanya bisa membuka pintu mobil dan turun. Orang tua, kamu mempermalukanku di pesawat, hari ini aku akan memukul lututmu untuk memohon belas kasihan. Melihat Matt turun, Ken berkata dengan kejam. Matt tidak menyukai ini, dan hendak memarahi, tetapi dihentikan oleh Dev. Tuan Zeng, kami tidak bermaksud menyinggung Anda, dan kami harap Anda dapat membuka jalan untuk menghindari kesalahpahaman. Dev berkata kepada Ken dengan sangat sopan. Ken memandang Dev dari atas ke bawah, lalu berkata dengan jijik, siapa kamu? Apakah kamu punya tempat untuk berbicara di sini? Nama saya Dev Chen. Saya ingin tahu apakah Tuan Zeng pernah mendengar tentang saya? Dev bertanya dengan datar. Lagi pula, nama Dev saat ini bergema di seluruh dunia seni bela diri, dan Ken ini juga naik pesawat dari Kyoto, jadi dia tentu saja pernah mendengar nama Dev. Kamu adalah Dev, Dev yang tidak peduli dengan aliansi seni bela diri? Ken berkata dengan heran. Iya, itu aku. Dev mengangguk. Dev berpikir bahwa jika dia mengakuinya, pihak lain akan menyelamatkan mukanya ketika dia mendengar namanya. Tetapi siapa yang tahu bahwa Ken tersenyum dingin, saya mendengar bahwa Anda adalah generasi muda nomor 1 di dunia seni bela diri, tetapi saya tidak percaya. Kami berdua saling membandingkan. Jika Anda mengalahkan saya akan membiarkan Anda pergi. Ken sebenarnya ingin bersaing dengan Dev. Dev tertawa, dia tidak tahu harus berkata apa, Ken ini benar-benar bodoh dan tidak takut. Wuhou kecil ingin membuat gerakan dengan dirinya. Dev tidak berbicara, tetapi Matt tertawa dan berkata, Nak, kamu sedikit sadar diri, Dev dapat dengan mudah mengalahkanmu hanya dengan satu tangan. Apa gunanya menjadi pintar, lebih baik melakukannya dengan pedang dan senjata sungguhan. Ken mendengus dingin. Melihat ekspresi menghina Ken, Matt buru-buru berkata kepada Dev, Dev, kamu bisa mengalahkan orang ini dengan satu tangan, untuk menyelamatkannya dari membuang-buang waktu. Dev memelototi Matt dengan ganas, sebelum dia sempat berbicara, orang ini membuat keputusan sendiri. Sebaiknya kamu pulang. Karena ayahmu adalah penguasa kota, aku tidak ingin berkonflik denganmu. Jika orang lain menanyaiku seperti ini, dia sudah menjadi mayat sekarang. Dev berkata kepada Ken perlahan. Nak, kamu memandang rendah aku. Saat dia mengatakan itu, nafas Ken tiba-tiba meledak. Segera setelah itu, Ken mengepalkan tinjunya dengan erat, dan cahaya biru yang unik mulai menyala di atas tinjunya. Dengan raungan, Ken melompat dan mengayunkan tinjunya ke arah Dev. Aura menakutkan langsung menyelimuti Dev dan yang lainnya. Ken ini sepertinya tidak ingin berurusan dengan Dev sendiri, tetapi ingin mengalahkan Dev dan yang lainnya bersama-sama. Melihat ini, aura Dev meledak seketika, dan ledakan udara terdengar, dan gelombang udara besar langsung mendorong Ken keluar. Jika kamu melakukan ini lagi, mungkin aku benar-benar akan melakukannya. Ketika Dev melihat bahwa Ken tak henti-hentinya, dia langsung menjadi marah. Ken berkata dengan marah, apa-apaan anak muda nomor 1 di dunia seni bela diri, menurutku kamu orang yang tidak berharga, kamu bisa melawan jika kamu memiliki kemampuan. Dev mengerutkan kening, dan aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Saat ini, Ken sudah merasakan kekuatan Dev, jadi dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang lagi. Pergi. Ketika Dev melihat Ken berdiri di depannya dan tidak bergerak, dia langsung menjadi geram. Saat Dev selesai berbicara, tubuhnya juga tiba di depan Ken. Sebelum Ken sempat bereaksi, Dev menamparnya. Plak. Tamparan ini langsung ditampar ke wajah Ken, langsung membuat Ken terbang. Rasa sakit yang parah membuat wajah Ken langsung memerah dan bengkak. Pada saat ini, orang-orang yang dipanggil Ken semuanya tercengang, dan mereka semua saling memandang dengan cemas. Tuan muda dari keluarga Zeng dikirim terbang dengan tamparan, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan? Luar biasa. Ken menjadi marah pada saat ini, dan menatap Dev dengan matanya, Nak, kamu berani menampar wajahku, ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jika kamu tidak ingin mati, pergi saja, aku tidak ingin menjadi musuhmu, tetapi kamu terus memaksa. Terus bicara omong kosong, percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu?
kata Dev dengan wajah dingin. Merasakan niat membunuh di tubuh Dev, otot-otot di sudut mata Ken berkedut beberapa kali tanpa sadar. Oke, tunggu aku, ini bukan Kyoto. Setelah Ken selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan membawa orang-orang pergi. Melihat Ken pergi, Dev berkata kepada Jane, ayo terus berjalan. Tuan Chen, seperti yang saya katakan, tuan muda dari keluarga Zheng ini adalah pria yang berpikiran sempit. Jika Anda memukulnya, dia pasti akan membalas. Jane mengingatkan. Mantra di atasnya. Balas dendam adalah balas dendam. Saya tidak keberatan menjadi penguasa kota. Saya hanya bisa menggunakan sumber daya kultivasi di sini. Dev tersenyum ringan dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Chen, keluarga Zheng tidak semudah yang Anda bayangkan. Jane mengingatkan lagi. Apa yang kamu takutkan? Bukankah kamu masih memiliki sekte roh iblismu? Mungkinkah sekte roh iblismu takut pada beberapa keluarga Zheng? Dev memandang Jane dan bertanya sambil bercanda. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sekte roh iblis kita takut pada keluarga kecil Zheng? Jane tiba-tiba berkata dengan bangga. Oke. Jika kita bekerja sama, itu akan menjadi kemitraan. Akankah sekte roh iblismu melihatku bentrok dengan keluarga Zheng dan mengabaikannya? Dev bertanya sambil tersenyum. Kali ini, Jin bingung, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lagi pula, dia hanyalah utusan dari sekte roh iblis, dan dia tidak bertanggung jawab atas hal-hal seperti itu. Melihat Jin berhenti berbicara, Dev tersenyum dan berkata, ayo cepat pergi, atau tuan muda dari keluarga Zheng mencari bantuan lagi. Jin mengangguk, lalu membawa Dev dan Matt keluar dari kota Nanhu menuju tempat terbuka di hutan. Apakah pintu masuk ke dunia rahasia sekte roh iblismu ada di sini? Dev bertanya. Jin mengangguk dan berkata. Ya. Cepat dan buka dunia rahasia, aku belum pernah melihat seperti apa dunia rahasia itu. Matt tampak sedikit bersemangat, karena dia belum pernah memasuki dunia rahasia. Tapi Jin berkata dengan wajah tertekan, pembukaan setiap alam rahasia dirahasiakan, jadi. Jin tidak melanjutkan. Tetapi Dev juga tahu apa yang dimaksud Jane, jadi dia meminta Matt untuk menyingkir. Sial, apa rahasianya? Matt terlihat tidak senang, tapi dia tetap mengikuti Dev ke samping. Saya melihat Jane mengeluarkan batu dengan bentuk yang sangat istimewa, dan kemudian menggumamkan sesuatu di mulutnya. Disertai dengan semburan fluktuasi seperti air di udara, cahaya melintas di angkasa dalam sekejap. Oke, ayo masuk. Jin berkata kepada Dev dan Matt. Keduanya datang dan melihat cahaya di depan mereka, lalu Jin masuk, diikuti oleh Dev dan Matt. Setelah masuk, cahayanya langsung menghilang, dan gerbang dunia rahasia ditutup. Memasuki dunia rahasia, Dev melihat sebuah aula besar di depannya, dan kemudian melihat ke kejauhan, itu adalah area abu-abu, dan dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Tempat di mana mata bersentuhan semuanya berwarna abu-abu, hanya aula di depan Anda yang terlihat jelas dengan radius ratusan meter. Dev mengira ada rahasia di sekte roh iblis, jadi dia sengaja membuat tempat rahasia ini menjadi abu-abu sehingga orang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tapi siapa yang tahu kata-kata Jin langsung mengejutkan Dev. Ini adalah alam rahasia dari sekte roh iblis kita. Ruangnya hanya sebesar ini. Tempat abu-abu itu adalah ruang yang kacau, dan tidak bisa dimasuki. Jin mengikuti Dev dan Matt. Apakah hanya sebesar itu? Dev terkejut. Ranah rahasia tempat tanah keluarga G tempat Dev pergi berada adalah dunia yang berbeda. Meskipun Dev tidak mengetahui ukuran alam rahasia tempat keluarga G berada, tempat yang dilihatnya berkali-kali lebih besar dari tempat ini. Alam rahasia yang begitu besar dibuka secara paksa dengan mengonsumsi semua sumber daya dari sekte roh iblis kita. Dalam malapetaka tahun itu, saya tidak tahu berapa banyak keluarga sekte yang benar-benar menghilang dalam sungai panjang sejarah. Sekte roh iblis kita dapat bertahan itu semua tergantung pada dunia rahasia ini. Jin menjelaskan kepada Dev. Saat Dev dan yang lainnya berbicara, seorang pria berjubah putih datang, dengan pedang di pinggangnya. Melihat pria ini menarik dan tampan, tidak ada cara untuk berhubungan dengan iblis. Nona Zou, bukankah sekte roh iblismu semuanya adalah iblis? Dev bertanya dengan heran.
Jin melirik Dev dan tahu apa yang dipikirkan Dev. Dia memberinya pandangan kosong dan berkata, "Iblis juga manusia, tetapi metode kultivasinya berbeda. Apakah menurutmu semua iblis jahat?" Para biksu dengan penampilan yang bermartabat itu mungkin telah melakukan lebih banyak hal yang tidak tahu malu daripada iblis seperti kami. Dev langsung terdiam. "Jane, kamu kembali." Pria itu berjalan ke arah Jane dan bertanya dengan lembut. Jane menatap pria itu dengan perasaan ambigu yang kuat. Terlihat bahwa Jane sangat menyukai pria di depannya ini. Kali ini, Matt di samping setengah mati karena marah, tetapi melihat pria di seberangnya, citra Matt, seorang lelaki tua yang jahat, benar-benar tak tertandingi. Apakah ini orang yang ingin Master Sekte temui? Pria itu memandang Dev dan bertanya pada Jane. "Ya, ini Tuan Chen." Jane mengangguk, lalu berkata kepada Dev. "Ini adalah David Song, wakil raja dari Sekte Iblis kita. Tuan Chen, Sekte Roh Iblis kami telah banyak menyinggung Anda di masa lalu. Saya harap kita dapat mengesampingkan masa lalu dan bekerja sama dengan tulus." David mengulurkan tangannya dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan sopan. "Aku hanya ingin tahu seberapa banyak aku bisa mendapatkan apa yang kubutuhkan dengan bekerja sama denganmu." Dev juga mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan pihak lain. Dev tahu bahwa dalam masyarakat ini, tidak ada teman abadi, hanya kepentingan abadi. Selain itu, Dev bahkan lebih waspada tentang kontak pertama dengan Sekte Roh Iblis. "Tentu saja, kami pasti akan memuaskan Tuan Chen." Setelah David Song selesai berbicara, dia berkata kepada Jane, bawa Tuan Chen dan yang lainnya untuk beristirahat. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda jika ada yang harus dilakukan." "Oke." Jane mengangguk. Kemudian David pergi dengan mata penuh bintang kecil. Anak kecil." Setelah David pergi, Matt mendengus dingin. Jane menatap Matt dengan tajam, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan membawa Dev dan yang lainnya untuk beristirahat. Ketika Jane pergi, dia memberitahu Dev dan Matt lagi, "Ingat, jangan berlarian, apalagi pergi ke ruang yang kacau itu, di mana ruang dan waktu bergejolak, dan kamu akan mati jika kamu masuk." Setelah Jane pergi, Dev langsung menjadi tertarik pada ruang yang kacau itu. Jika Jane tidak mengingatkannya dengan tegas, Dev tidak akan begitu tertarik. "Apa? Apakah kamu tertarik dengan ruang yang kacau itu?" Matt melihat apa yang dimaksud Dev. Dev tersenyum dan mengangguk. "Ayo, kita pergi dan lihat, aku belum pernah ke dunia rahasia." Matt tidak tahan dengan rasa ingin tahu di hatinya sejak lama. Segera, Dev mengikuti Matt keluar ruangan, diam-diam menuju ruang yang kacau. Pada saat yang sama, di sebuah rumah besar di tengah Nanhu, Ken menutupi wajahnya dan melemparkan barang-barang dengan marah. "Ini sangat tidak berguna, bagaimana mungkin orang tidak menemukannya? Mungkinkah mereka bisa pergi ke langit dan masuk ke bumi?" Ken berteriak pada bawahannya. Dia mengirim bawahannya untuk mengawasi jejak Dev dan yang lainnya, mencari kesempatan untuk membalas dendam. Tapi siapa tahu, Dev dan yang lainnya menghilang, seolah-olah mereka menghilang begitu saja. Ken mengirim orang untuk mencari di seluruh kota Nanhu, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Anda harus tahu bahwa Nanhu tidak besar, dan seluruh kota Nanhu adalah milik keluarga Zheng mereka, jadi sangat mudah untuk menemukan seseorang. Tapi tidak ada jejak Dev dan yang lainnya. Semua bawahan itu gemetar ketakutan, dan tidak ada yang berani berbicara dengan kepala tertunduk. Pada saat ini, seorang pria paruh baya masuk. Pria ini adalah ayah Ken, Angelo Zheng, penguasa kota dari seluruh kota Nanhu. Angelo melambaikan tangannya dan menyuruh semua bawahannya pergi, lalu bertanya, "Kenapa kamu sangat marah? Kamu bahkan menghancurkan barang?" "Ayah, lihat wajahku." Ken tampak sedih, dan memperlihatkan wajahnya agar Angelo melihat wajahnya yang bengkak. Angelo melihatnya, sedikit mengernyit dan berkata, "Apa yang terjadi? Apakah seseorang memukulmu?" "Tentu saja, itu dilakukan oleh Dev itu, aku harus membunuhnya." Ken mengertakkan gigi. "Dev?" Angelo memikirkannya, lalu berkata dengan ekspresi terkejut, "Dev yang kamu bicarakan adalah Dev yang mengikuti aliansi seni bela diri untuk melawannya, kan? Dia yang memukulku."
hatinya sejak lama. Ken mengangguk. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Untuk apa dia datang ke kota Nanhu kita? Angelo menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajahnya, dan kemudian bertanya, berapa banyak orang-orangnya di sini? 3. Seorang pria dan seorang wanita, dan seorang pria tua itu sangat. Ken mengertakkan gigi saat memikirkan Matt. Kaki putih besar yang begitu indah, saya bahkan tidak menyentuhnya sendiri, tetapi disentuh oleh Matt. Pria, wanita, dan pria tua. Angelo menjadi semakin bingung saat ini, dia tidak tahu mengapa Dev tiba-tiba membawa orang ke sini. Apakah ini terkait dengan Raja Obat 10.000 tahun yang akan datang? Angelo bergumam pada dirinya sendiri. Ayah, apa yang kamu gumamkan? Apa itu Raja Obat 10.000 tahun? Ken bertanya. Tidak, berhentilah bertanya-tanya. Angelo memelototi Ken, lalu melanjutkan bertanya, apakah kamu tahu di mana mereka sekarang? Saya tidak tahu. Saya mengirim seseorang untuk mencari mereka. Mereka mencari di seluruh Nanhu, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Ken menggelengkan kepalanya. Ingat, kamu tidak boleh memprovokasi Dev itu. Saat kamu melihatnya, sembunyi darinya. Angelo menegur Ken. Ayah, apakah aku akan dipukuli dengan sia-sia? Ken tidak yakin, bagaimana dia bisa ditampar dengan sia-sia. Pukul tanpa hasil, saya memperingatkan Anda, jangan memprovokasi Dev itu untuk saya, apakah Anda mendengar saya? Angelo dengan tegas memperingatkan Ken lagi. Tidak peduli untuk apa Dev ada di sini, Angelo tidak ingin memprovokasi Dev, karena dalam beberapa hari, akan ada Raja Obat 10.000 tahun yang akan lahir. Tidak banyak orang yang tahu beritanya, dan ini masih berada di area kota Nanhu, jadi Angelo dapat mengatakan bahwa dia benar Raja Obat 10.000 tahun pasti akan menang. Sekarang Dev dan yang lainnya tiba-tiba datang ke Nanhu, Angelo harus curiga. Tetapi Angelo masih tidak ingin ada konflik dengan Dev sebelum Raja Pengobatan lahir. Selama Dev tidak datang ke sini untuk Raja Pengobatan, Angelo berencana mengikuti Dev dan tidak melanggar sungai. Dia tidak bisa sebodoh itu sehingga putranya ditampar dan pergi untuk membalas dendam dengan Dev. Aku pikir kamu takut pada Dev itu, dan kamu tidak punya nyali sama sekali. Setelah bertahun-tahun, kamu telah menjaga tempat kota kecil Nanhu, dan kamu tidak memiliki keberanian sama sekali. Ken sangat memandang rendah ayahnya. Dia selalu berpikir bahwa ayahnya sangat pemalu, dan dia puas dengan menjaga kota kecil Nanhu. Ken, kurasa aku memukulmu terlalu ringan. Angelo Zeng mengangkat tangannya dengan marah dan ingin memukul Ken lagi. Ken sangat ketakutan sehingga dia berlari keluar dengan tergesa-gesa, tetapi dia masih berteriak, aku tidak akan pernah membiarkan Dev itu pergi. Angelo Zeng marah pada putranya, wajahnya pucat, dan dia terengah-engah. Meskipun dia adalah penguasa sebuah kota, dia tidak bisa mengendalikan putranya. Di alam rahasia sektor roh iblis, Dev diam-diam datang ke tepi mengikuti Matt, dan ruang abu-abu yang kacau ada di depan. Sepanjang jalan, tidak ada yang menghentikan Dev dan Matt, dan juga tidak ada penjaga. Lagi pula, hanya ada keluarga sekte iblis di dunia rahasia ini, jadi tidak perlu mengkhawatirkan keamanan. Tepat ketika mereka berdua mendekati tepi ruang yang kacau, aura pembunuh yang menakutkan membuat mereka berdua sulit untuk bergerak maju. Keduanya mencoba yang terbaik untuk melihat ke depan, tetapi mereka tidak dapat melihat dengan jelas, seperti badai pasir yang meledak. Tepat ketika mereka berdua maju ke depan dengan semangat membunuh, mereka dihentikan oleh kekuatan tak terlihat. Mereka ingin maju, tetapi itu tidak mungkin. Apakah ini perbatasan dunia rahasia? Dev menyentuh ke depan dengan tangannya, hanya untuk melihat kekuatan tak terlihat mendorong tangannya ke belakang, tidak ada cara untuk bergerak maju sama sekali. Melihat ada ruang di ruang yang kacau itu, bukannya tidak ada apa-apa, kenapa kita tidak bisa melewatinya? Matt melihat ke depan dengan keras, dan berkata dengan bingung. Lihatlah dengan indera spiritualmu. Seperti yang dikatakan Dev, gumpalan kesadaran ilahi terpancar seketika. Segera, sinar kesadaran spiritual ini menembus perlawanan di depannya dalam sekejap, seolah-olah perlawanan ini tidak dapat menghentikan kesadaran spiritual sama sekali. Dev sangat gembira, dan buru-buru memperluas kesadarannya ke depan.
Tapi tepat ketika kesadaran memasuki ruang yang kacau, roh pembunuh yang mengerikan itu memotong kesadaran ilahi dalam sekejap. Tapi Dev sendiri mendapat reaksi balik, dan dia mundur beberapa langkah, dengan sedikit darah menetes dari sudut mulutnya. Itu adalah roh pembunuh yang mengerikan. Karena kesadaran bisa masuk, pasti ada ruang. Dev menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata. Melihat Dev seperti itu, Matt terlalu takut untuk mencoba. Mereka berdua hanya bisa menatap kosong ke ruang kacau di depan mereka, mengetahui bahwa masih ada ruang di belakang mereka, tetapi mereka tidak bisa masuk. Jika itu periode keluar dari tubuh, dan jiwa bisa keluar dari tubuh, saya juga berpikir saya bisa melewati kekacauan ini. Kata Dev dengan emosi. Dia baru dalam tahap transformasi sekarang, dan masih ada jalan panjang sebelum dia berpikir tentang tahap keluar tubuh. Jika dia bisa mengeluarkan jiwanya dari tubuhnya, Dev dapat dengan mudah melewati perlawanan di depannya, dan kemudian menahan aura pembunuh, dan memasuki ruang kacau untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dev, ada mantra dalam mantra kita yang bisa membuat jiwa orang keluar dari tubuh mereka, tapi efeknya sangat singkat. Bisakah kamu melihat apakah kamu memahami mantra ini? Matt bertanya pada Dev. Ketika Dev mendengarnya, dia sangat gembira, dan kemudian warisan dari sekte Tianfu muncul di benaknya, dan berbagai teknik jimat terus muncul di benak Dev. Segera Dev menemukan jimat bukaan jiwa, tetapi jimat bukaan jiwa ini sulit untuk ditarik, dan waktu untuk meninggalkan tubuh akan bervariasi, tergantung pada kekuatan master jimat. Tuan Hu, berikan aku beberapa kertas jimat, saya akan mencoba. Dev mengikuti Matt untuk meminta beberapa kertas jimat, jadi dia memutuskan untuk mencobanya. Matt mengeluarkan kertas jimat dan memberikannya kepada Dev, dan Dev menggantung kertas jimat itu di udara, menggigit jarinya, dan mulai menggambar di atasnya. Saya melihat ujung jari Dev berkedip dengan cahaya merah redup, dan garis-garis mulai muncul di kertas jimat. Dev menahan napas dan berkonsentrasi, takut akan ada sedikit kesalahan, tapi meski begitu, dia butuh beberapa kali untuk menyelesaikan jimat itu. Saat ini, Dev sudah berkeringat deras dan kehabisan napas. Tuan Hu, jiwaku akan meninggalkan tubuhku sebentar lagi, kamu harus menjagaku, jangan biarkan seseorang mencuri tubuhku. Dev menasihati Matt. Jangan khawatir, aku pasti optimis, dan ini di alam rahasia. Siapa yang akan mencuri tubuhmu? Matt berjanji. Dev mengangguk, lalu menempelkan jimat itu di tubuhnya. Segera tubuh Dev bersinar dengan cahaya merah, dan jiwanya langsung keluar. Dev terlihat sangat bersemangat saat melihat tubuhnya dan Matt, karena dia juga melihat dirinya dari sudut pandang kegunaan. Dev, kamu hanya punya 10 menit, kamu harus ingat, jika kamu tidak kembali dalam 10 menit, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Matt memandangi jiwa Dev dan berkata. Dev mengangguk, lalu berjalan menuju ruang kacau itu. Kekuatan asli yang kuat langsung ditembus oleh Dev, tanpa perlawanan apapun, wajah Dev penuh dengan senyuman. Hanya berjalan ke depan, roh pembunuh mulai menyerang Dev terus-menerus. Meskipun Dev saat ini hanya jiwa, roh pembunuh masih dapat membahayakan dirinya. Dev tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya, menahan semangat membunuh yang ganas, dan terus berjalan menuju kedalaman ruang yang kacau. Dev sendiri tidak tahu sudah berapa lama, dia hanya merasa tekanan pada tubuhnya berkurang, dan pemandangan di depannya benar-benar berubah, seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Saya melihat ramuan obat langka yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di ruang putih, dan aura di sini ratusan atau bahkan 1000 kali lebih kuat dari luar. Melihat ramuan obat langka di depannya, Dev tertegun, matanya berbinar. Beberapa tumbuhan ini sudah matang, sementara yang lain baru tumbuh. Dev melihat ginseng liar berusia 1000 tahun memancarkan cahaya keemasan redup, dan mengulurkan tangannya untuk menggali ginseng liar. Hanya saja ketika Dev mengulurkan tangannya, dia tidak bisa menangkapnya sama sekali. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia hanyalah roh dan tidak bisa menyentuh apapun sekarang. Melihat harta di depannya, Dev tidak bisa mengambilnya, yang membuatnya menggaruk kepalanya dengan cemas. Segera, Dev, yang diterangi oleh cahaya keemasan, bahkan tidak bisa membuka matanya. Berjalan di sepanjang cahaya keemasan, Dev menemukan bahwa di antara tumbuhan ini, sebuah Polygonum multiflorum yang berumur 10.000 tahun, memancarkan lebih banyak cahaya keemasan yang menyilaukan dari herbal lainnya.
Polygonum multiflorum 10.000 tahun? Jantung Dev berdebar kencang. Perlu diketahui bahwa ramuan berusia 1.000 tahun sudah sangat berharga, dan jenis ramuan berumur 10.000 tahun ini langka. Tapi Dev hanya bisa menatap kosong, tapi tidak ada cara untuk mengambil ramuan ini. Apakah ini perkebunan peri? Melihat ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya, Dev sedikit mengernyit. Di ruang rahasia, begitu banyak ramuan obat tiba-tiba muncul, Dev hanya bisa curiga bahwa yang abadi melakukannya, dan biksu biasa tidak memiliki kekuatan seperti itu sama sekali. Tepat ketika Dev sedang menatap ramuan obat dalam keadaan linglung, dia tiba-tiba merasa sakit secara fisik. Dia dengan cepat memeriksa waktu dan menemukan bahwa waktunya hampir habis. Matt menampar tubuh Dev di luar, ini untuk membiarkan jiwa Dev kembali dengan cepat. Dev melirik ramuan obat itu dengan enggan, dan akhirnya harus kembali dengan cara yang sama. Ketika dia kembali, dia juga membawa roh pembunuh yang mengerikan itu. Ketika waktunya hampir habis, jiwa Dev akhirnya kembali ke tempatnya, dan Matt menghela nafas panjang lega saat melihat ini. Kamu nak, mengetahui bahwa waktumu hampir habis, mengapa kamu begitu lama? Apa isinya? Atau tidak ada apa-apa, hanya sampah? Matt bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev terengah-engah, dan tubuhnya sangat sakit. Ini adalah gejala setelah jiwa meninggalkan tubuh. Dev belum mencapai tahap meninggalkan tubuh. Menggunakan mantra untuk memaksa jiwa keluar dari tubuh pasti memiliki efek samping. Namun, Dev merasa layak untuk keluar dari tubuhnya kali ini. Dia tidak menyangka ada tempat magis lain di balik pesona di sekitar dunia rahasia. Di ruang kacau itu. Dan kehabisan napas. Dev hendak berbicara dengan Matt tentang apa yang dilihatnya, tetapi diinterupsi. Mengapa kalian berdua datang ke sini? Bukankah aku sudah memperingatkan kalian berdua? Jin menatap Dev dan Matt dengan marah. Nona Zhou, maaf, kami hanya penasaran untuk datang dan melihat-lihat, kami akan kembali sekarang. Dev meraih Matt dan berlari kembali dengan tergesa-gesa. Kembali ke kamar, Matt tidak sabar untuk bertanya lagi, apa sebenarnya yang ada di ruang yang kacau? Dev melirik keluar jendela, lalu memberitahu Matt apa yang dilihatnya. Kali ini, Matt terkejut, matanya melebar, dan dia bisa memasukkan sebutir telur ke dalam mulutnya. Apakah itu semua ramuan obat yang berharga? Dan Polygonum multiflorum? Kamu anak tidak bisa berbohong padaku, mengapa itu tidak terlihat nyata bagiku? Matt tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Tuan Hu, apa untungnya bagi saya untuk berbohong kepada Anda, itu benar sekali. Dev berkata dengan tulus. Hei, bukankah kita akan kaya? Jika kita berdua menemukan cara untuk melewati pesona, bahan obat itu akan menjadi milik kita. Matt tampak bersemangat, tetapi senyumnya menghilang dengan cepat dan dia berkata. Katakan padaku, apakah sekte roh iblis juga tahu tentang tempat ini, jadi mereka tidak membiarkan kita mendekat? Ada kemungkinan lain. Ini adalah tempat sumber daya dari sekte roh iblis. Dengan begitu banyak orang di sekte roh iblis, mereka selalu mengandalkan sumber daya untuk berkultivasi. Kamu juga telah melihat bahwa alam rahasia dari sekte roh iblis terlalu kecil dan tidak memiliki sumber daya apapun. Dev juga agak setuju dengan kata-kata Matt, tetapi jika itu benar-benar tempat sumber daya dari sekte roh iblis, maka pasti ada ahli di sekte roh iblis. Ketika saya melihat kepala sekte iblis besok, saya akan mencari tahu apakah tempat itu adalah sumber dari sekte iblis. Selama Dev bertemu dengan penguasa dari sekte iblis, dia harus mengetahuinya setelah mengujinya. Keesokan paginya, setelah Dev dan Matt makan malam, Jane datang mencari Dev. Dikatakan bahwa master dari sekte roh iblis bertemu dengan Dev, sementara Matt sedang menunggu di kamar. Melihat Jane datang dengan David Song, ekspresi Matt menjadi jelek. Ada perasaan bahwa istri saya telah diculik oleh pria lain. Tuan Chen, master sekte kami ingin bertemu. Setelah melihat Dev, David Song berkata dengan sopan. Wakil sekte Song, silahkan memimpin jalan. Dev juga berkata dengan sopan. Meskipun Dev selalu mewaspadai sekte roh iblis, tetapi David Song ini selalu sopan, dan Dev tidak bisa menjaga wajah dinginnya. Sekelompok orang berjalan ke aula terbesar di tengah. Saat ini, sudah ada lebih dari 10 orang yang duduk di aula, dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi tidak ramah,
dengan ekspresi membunuh yang samar di tubuh mereka. Melihat orang-orang ini, Dev agak skeptis, bagaimana David, yang sopan dan ilmiah seperti seorang sarjana, berhasil menjadi wakil ketua sekte. Tuan Chen, duduk dulu, saya akan mengundang Master Sekte keluar. Setelah David selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dan Dev menemukan kursi dan duduk. Merasakan tatapan tidak ramah dari selusin orang di sekitarnya, Dev tidak takut atau tersentak sama sekali, dan menyapu orang-orang ini dengan tatapannya. Kamu Dev? Ini, seorang pria berjubah hijau tua berdiri dan bertanya pada Dev. Ya. Dev mengangguk. Saya mendengar bahwa Anda bertarung melawan aliansi seni bela diri sendirian, dan membunuh beberapa pemimpin aliansi seni bela diri, membuat aliansi seni bela diri berantakan. Apakah itu benar? Pria itu bertanya. Bukannya ayam dan anjing gelisah, tapi sekarang tidak ada aliansi seni bela diri di Kyoto. Dev berkata dengan santai. Setelah Dev selesai berbicara, orang-orang di sekitar tidak terkejut, tetapi semuanya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu benar-benar terlalu muda. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah menghancurkan aliansi seni bela diri? Izinkan saya memberitahu Anda, aliansi seni bela diri hanyalah kedok. Jika pihak lain ingin mempertahankan aliansi seni bela diri, aliansi seni bela diri lain akan muncul di Kyoto sekarang. Pria itu tertawa, dengan sedikit jijik di matanya. Dalam pandangan mereka, Dev masih terlalu muda untuk memahami apapun, apalagi bahaya di masyarakat. Menghadapi tatapan menghina pria itu, Dev tidak marah, tetapi sedikit tersenyum dan berkata, jika satu muncul, saya akan menghancurkan satu lagi. Jika dua muncul, saya akan menghancurkan keduanya. Itu benar-benar nada yang besar. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana anak sepertimu bisa seberuntung itu sehingga kamu bisa mendapatkan tubuh iblis darah. Dikabarkan bahwa kamu adalah generasi muda nomor 1 di dunia bela diri. Aku hanya merasa gatal dan ingin mencobanya. Saat dia mengatakan itu, pria itu membuka tangannya, dan sebuah pedang panjang muncul di tangan pria itu, dan kemudian cahaya pedang itu meledak. Lurus ke arah alis Dev. Ini bukan kompetisi, ini untuk nyawa Dev. Wajah Dev langsung menjadi sangat dingin. Cahaya pedang yang tajam menusuk Dev, tetapi Dev bersandar, dan kemudian meluncur mendekati tanah, menghindari pedang. Cahaya pedang menembas kursi Dev, langsung menghancurkan kursi itu berkeping-keping. Dev dengan lembut menopang tanah dengan kedua tangan, dan langsung berdiri. Kamu mencari kematian. Dev memandang pria itu dengan dingin, dan berkata dengan nada dingin. Nak, ini adalah sekte roh iblis, jangan malu untuk mengatakannya, kamu pikir kita semua takut? Pria itu mencibir, sama sekali tidak peduli dengan ancaman Dev. Deakon Lu, Tuan Chen diundang oleh Master Sekte, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Melihat ini, Jin buru-buru berkata kepada pria itu. Jin, ini urusanku. Kamu tidak perlu memberitahuku apa yang harus dilakukan. Ketika saatnya tiba, aku hanya akan menggunakan tuanku untuk menghukumnya. Hari ini aku ingin belajar beberapa trik dari orang ini. Deakon sama sekali tidak mendengarkan bujukan Jin, dan kemudian bergegas menuju Dev lagi dengan pedangnya. Mata Dev sedikit menyipit, dia tahu bahwa orang ini pasti mendapat instruksi tuannya. Jika dia kalah dan terluka, sekte roh iblis akan menang dalam negosiasi dan kerja sama. Tetapi jika Deakon dikalahkan, penguasa dari sekte iblis akan membuat rencana lain. Memikirkan hal ini, Dev tidak menahan diri lagi, dan meraih ke depan dengan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Begitu pedang pembunuh naga muncul, seluruh aula bersinar dengan cahaya. Dan aura yang terpancar dari pedang pembunuh naga juga mengejutkan semua orang. Anda harus tahu bahwa pedang pembunuh naga Dev menjadi lebih kuat setelah menyerap roh pedang dari makam pedang. Pada saat ini, pedang pembunuh naga dan roh pedang sudah cukup untuk melawan satu sisi. Ketika Deakon melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev, dia juga sedikit terkejut, tetapi dia tidak berhenti, dan pedang panjang di tangannya langsung menusuk Dev. Dev mendengus dingin, dan mengayunkan pedang pembunuh naga. Cahaya pedang yang menyilaukan menembus kehampaan secara instan, dan menebas pedang panjang Deakon dengan keras. Dentang.
Setelah suara keras, Diakon menemukan bahwa pedang panjang di tangannya telah dipotong menjadi dua. Kali ini, Diakon tercengang, menyaksikan dengan tak percaya. Tahukah Anda, pedang panjang di tangannya juga merupakan pedang yang berharga, ditempa setelah 79 hari, menempa besi seperti lumpur. Tapi sekarang, itu dengan mudah dipotong oleh pedang pembunuh naga Dev. Saat Diakon tertegun, energi pedang Dev tidak berhenti. Setelah memotong pedang panjang di tangan Diakon, dia membalikkan momentum. Sikat. Semangat. Sebelum Diakon dapat bereaksi, dia menemukan bahwa lengan kanannya yang memegang pedang panjang jatuh langsung ke tanah. Karena kecepatannya sangat cepat sehingga darah bahkan tidak sempat mengalir keluar. Hanya lengan yang patah ditutupi dengan bunga putih. Sedetik kemudian, darah dari lengan yang terpotong menyembur keluar, dan rasa sakit yang luar biasa membuat Diakon berteriak. Semua orang tercengang saat melihat ini, bahkan James merasa sedikit tidak percaya. Pedang pembunuh naga di tangan Dev diangkat, dan ujung pedang menunjuk langsung ke alis Diakon. Selama Dev menusuk dengan keras saat ini, Diakon pasti akan langsung mati di tempat. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar langsung berdiri, semuanya memancarkan niat membunuh, menutupi Dev. Tapi Jin terkejut, dan buru-buru melangkah maju ke Dev dan berkata, "Tuan Chen, Anda harus tenang. Jika Anda membunuh Diakon saat ini, maka tidak ada ruang untuk bekerja sama dengan sekte roh iblis kami. Pada saat itu, jangan mencoba untuk menyelamatkan pacarmu." Dev mendengar bahwa Jin menyebut Yuki, dan kemudian perlahan-lahan menyingkirkan pedang pembunuh naga. Diakon memelototi Dev, duduk di kursi, dan membalut lukanya. Saat ini, David keluar, dan di samping David, ada seorang pria bertopeng. Topeng di wajah pria itu terbuat dari perunggu, dan ada hiasan cincin di sekelilingnya, yang terlihat sedikit lucu. Dev tidak mengerti, mengapa penguasa dari sekte iblis memakai topeng? Apakah karena Anda takut orang akan melihatnya? Tuan Chen, wajah ketua sekte kita terluka bertahun-tahun yang lalu, itu sebabnya dia memakai topeng. Jin mengikuti Dev dan menjelaskan dengan suara rendah. Ada apa ini? Kami ingin bertemu. David melihat darah di tanah dan lengan Diakon yang patah, wajahnya menjadi dingin, dan dia bertanya. Wakil ketua, Diakon yang ingin bersaing dengan Tuan Chen dalam keterampilan pedang, dan secara tidak sengaja terluka. Jin melangkah maju dan menjawab. Fit, ada seorang pria bertopeng. Tuan Chen adalah tamu terhormat yang diundang oleh Tuan Sekte. Apakah ini cara Anda memperlakukan tamu? Sekelompok sampah, keluar dari sini. Selain itu, gunakan bedak pengatur tulang untuk menyambungkan lengan yang patah. David menegur dengan tajam. Orang-orang itu semua tidak berani berbicara, mengangguk dan mundur, sementara Diakon juga mengambil lengannya yang terputus dan meninggalkan aula. Jane, kamu juga keluar. David melambaikan tangannya. Baik. Jane mengangguk dan pergi. Tuan Chen, silakan duduk. David memasang wajah tersenyum dan memberi isyarat undangan. Dev duduk di tempat pertama, sangat dekat dengan raja dari sekte iblis. Tetapi Dev tidak bisa merasakan aura dari ketua sekte iblis. Mungkinkah master dari sekte iblis terlalu kuat sehingga menyembunyikan auranya, sehingga dia tidak bisa mendeteksinya? Dev sangat bingung. Tuan Chen, saya mengundang Anda ke sini kali ini karena saya ingin bekerja sama dengan Anda. Anda hanya perlu memberi kami tubuh iblis darah, dan sekte roh iblis kami dapat membantu Anda dan menyelamatkan pacar Anda. Kepala sekte iblis berbicara, tapi suaranya agak serak, seperti suara yang dipaksa keluar. Aku bisa memberimu tubuh iblis darah, tapi bagaimana kamu membuatku percaya bahwa kamu bisa membantuku menyelamatkan pacarku? Dev bertanya dengan santai. Pacarmu terkunci di alam rahasia sekarang. Aku yakin kamu sudah tahu bahwa aliansi seni bela diri berada di belakang sekte hati iblis. Kedua sekte kami berasal dari garis yang sama, tetapi kemudian berpisah karena ide yang berbeda. Jadi aku tahu cara membuka dunia rahasia sekte hati iblis, tetapi kamu harus menemukan lokasi dunia rahasia itu sendiri. Kepala sekte roh iblis berkata. Setelah mendengar ini, Dev mencibir dan berkata, satu-satunya cara Anda dapat membantu saya adalah membuka dunia rahasia? Tampaknya Anda menang banyak dari saya.
Bersambung ke episode 188. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.